A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 30 Safar tahun 1444 Hijriah atau 26 September 2022. Yang pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai dengan hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu permasalahan yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita sehari-hari demi merealisasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, termasuk perkara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Kita akan membahas yaitu tentang pedoman lengkap 3 sujud. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, dan ada sujud syukur. Ini kita merujuk kepada tulisan kecil, tulisan sederhana. Judul aslinya adalah Risalah fi ahkami sujudis sahwi wat tilawati wasyukri, yaitu ada risalah, ada tulisan tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak Asy-Syawi hafizahullahu ta'ala. Kita akan mengkaji tulisan beliau hafizahullah, dan kita akan baca sama-sama. Kemudian ketika nanti ada perlu penjelasan lebih, kita akan jelaskan. Barangkali ini masalah sederhana, familiar di kita, tentang sujud sahwi, kemudian juga ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Akan tetapi sebagai amanah ilmiah, kita sebagai orang Islam harus memahami permasalahannya secara detail, sehingga lebih mantap lagi dalam mengamalkannya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mengkaji buku ini, tulisan sederhana ini sampai selesai. Kita perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari halaman yang pertama, halaman 1. Di sini ada muqaddimah dari penulis hafizahullah. Dikatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dengannya. Kemudian penulis hafizahullah menyampaikan bahwa risalah ringkas ini membahas hukum-hukum sujud sahwi, kemudian ada nanti sujud tilawah dan sujud syukur yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
sehingga sudah sepantasnya kita mengenal lebih dalam hukum sujud-sujud ini. Kemudian disampaikan para ulama, para masyayikh, para penuntut ilmu, mereka telah menyusun buku yang membahas seputar masalah ini. Banyak tulisan kita dapat tentang sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, itu sudah dibahas oleh para ulama. Akan tetapi kata penulis hafizahullah, beliau hanya ingin fokus menyusun tema ini saja, yaitu tentang 3 sujud tersebut. Tujuannya adalah supaya kita dapat dengan mudah memahami dan mempelajarinya, karena tidak panjang-panjang. Sebab biasanya pembahasan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur itu terselipkan dalam kitab tebal para ulama. Misalkannya kitab tentang fikih, ada toharohnya, ada sholatnya, nanti nyelip-nyelip ada pembahasan sujud sahwi, tilawah dan syukur. Kalau rezeki pas kita hadir misalkannya kalau lagi kajiannya, atau kalau rezeki pas kita buka kitabnya kita lagi dapat pembahasannya. Tapi kalau nggak rezeki, ya kita mesti nyari-nyari dulu gitu. Oleh karenanya dalam rangka memudahkan, risalah ringkas ini hanya berkaitan dengan 3 pembahasan tersebut saja. Maka kita memohon kepada Allah agar menjadikan risalah ini bermanfaat bagi penulisnya, kemudian pembacanya dan penerbitnya. Hanya kepada Allah yang Maha memberi taufik. Ini sebagai pendahuluan dari penulis hafizahullah. Berarti di sini kita paham dalam risalah ringkas ini ada 3 bahasan. Bahasan sujud sahwi, kemudian bahasan sujud tilawah dan bahasan sujud syukur. Nah, bahasan yang terpanjang adalah sujud sahwi. Tapi tidak masalah, kita ikuti penjelasannya sedikit demi sedikit sesuai yang disampaikan oleh penulis hafizahullah. Yang pertama adalah bahasan tentang sujud sahwi. Terkait bahasan ini ada beberapa yang dibahas. Yang pertama, hukum-hukum sujud sahwi. Kemudian yang kedua nanti akan dibahas apa saja penyebab sujud sahwi. Kemudian yang ketiga akan dibahas kapan seseorang disyariatkan sujud sahwi setelah salam. Kemudian apa yang diucapkan seseorang ketika dia sujud sahwi. Baru nanti setelah itu masuk pembahasan sujud tilawah dan sujud syukur. Sekarang kita lihat di halaman 3, pembahasan tentang hukum-hukum sujud sahwi. Nah, di sini dikatakan oleh penulis hafizahullah, ya, ketika manusia sangat mungkin mengalami lupa dan lalai. Ini dalilnya Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti banyak salahnya. Ini masuk lupa dan lalai. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan setiap orang yang banyak salahnya, yang terbaik adalah yang banyak tobatnya, yang banyak istighfarnya, begitu. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, setan berusaha keras untuk merusak sholat seseorang dengan memunculkan pikiran lain. Kemudian juga mengalihkan perhatiannya dari sholat, hingga mengakibatkan terjadinya kekurangan atau kelebihan di dalam sholatnya lantaran lupa dan lalai tadi. Di satu sisi lupa, di satu sisi manusia kadang-kadang lalai, di sisi yang lain diganggu oleh setan. Makanya kata sebagian para ulama, kalau kita ada barang hilang, di antara solusinya biar ketemu, sholat 2 rakaat yang khusyuk. Nanti ketika sholat datang setan ngasih gambaran-gambaran, kita ingat, oh iya ternyata tadi barangnya ada di sini, di sini dan di sini. Sebagian ulama mengatakan demikian gitu. Dan itu terbukti. Kadang-kadang juga supaya acara berjalan dengan lancar, masya Allah, sholat 2 rakaat. Nanti akan ada ide-ide apa saja yang kurang dan lain-lain. Seperti itu. Itu setan. Kadang-kadang nguntungin juga. Tapi pada hukumnya setan itu ngerugiin. Sebagaimana ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau tidak salah, ketika jaga Baitul Mal, datang setan malam pertama, kemudian ketangkep, pengen dilaporin ke Nabi SAW, dia nyolong di Baitul Mal, tapi dia minta maaf. Dia bilang keluarga belum makan lah, ini itu, dilepas.
Hari kedua orang yang sama ketangkap lagi, sama dia minta maaf juga. Hari ketiga ketangkap lagi nggak dimaafin sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dia tetap maksa minta dilepas. Abu Hurairah bilang enggak, pengen dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, jangan deh, nanti saya ajarin doa biar saya nggak datang lagi, suruh baca ayat kursi. Akhirnya dilepas, besokannya dilaporin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bilang dia benar, hukum asalnya dia pendusta. Dia benar, hukum asalnya dia pendusta. Artinya, ya betul dia ngajarin ayat kursi, besokannya nggak datang-datang lagi, seperti itu. Betul dia ngajarin ayat kursi, besokannya nggak datang-datang lagi. Akan tapi pada dasarnya dia pendusta. Sama juga yang tadi kita katakan, ya setan mungkin nguntungin ketika tadi kita bilang sholat aja 2 rakaat, nanti yang lupa tadi jadi ingat gitu kan. Tapi pada hakikatnya dia adalah seorang yang ngerugiin gitu. Nah, kemudian lanjutannya, maka dari itu Allah mensyariatkan bagi orang yang sholat untuk bersujud di akhir sholatnya sebagai tebusan atas kelupaan tersebut. Ini yang dikatakan sujud sahwi. Jadi karena manusia itu orangnya lupaan, orangnya lalai, kemudian juga setan suka godain dia, sehingga kadang-kadang kalau sholat tuh suka kurang, suka lebih. Ada syariat dari Allah, sujud di akhir sholat, itulah yang dimaksudkan dengan sujud sahwi, sehingga sujud tersebut dapat menghinakan setan. Ini manfaat sujud sahwi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat. Artinya begini loh, setan ini berusaha mengganggu manusia ketika dia sholat. Kemudian ketika akhirnya manusia itu kelebihan sholatnya atau kurang sholatnya, setan ini kan artinya dia berhasil gitu lah. Allah mensyaratkan sujud sahwi, sehingga ketika orang amalkan itu, dia jadi ngerasanya gagal. Ya ternyata ada sujud sahwi. Tadinya dia ingin mengganggu manusia, di satu sisi mungkin sudah berhasil menurut dia, menurut setan itu, tapi ternyata orang itu sujud sahwi. Ini sujud sahwi menghinakan setan. Setan jadinya ya dia sujud sahwi seperti itu. Kemudian juga manfaat sujud sahwi yang lain adalah menutup kekurangan. Jadi di sini menutup kekurangan, pandangannya ada 2 sisi. Sisi yang pertama, ketika sholat dilakukan kemudian kurang beneran, dengan sujud sahwi kekurangan itu tertutupi, dianggapnya sempurna. Kemudian kekurangan yang kedua, ketika orang sholat kelebihan, ini juga masuk kategori kekurangan gitu, karena yang benar sholat itu ngepas gitu kan. Kalau kelebihan juga kekurangan. Maka dengan adanya sujud sahwi, maka itu akan menjadikannya sempurna. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain-lain. Jadi dalam rentetan ibadah dalam Islam, semuanya udah diatur. Ketika kurang maka salah, ketika lebih juga salah. Maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana kita mengupayakan ibadah yang kita lakukan adalah di tengah-tengah. Dalam artian di tengah-tengah sini benar, nggak kurang, nggak lebih, yaitu sebagaimana yang disyariatkan. Kemudian juga lanjutannya dikatakan di halaman 4, membuat redha Sang Maha Pengasih. Ketika sujud dilakukan, Allah redha karena syariatnya dilaksanakan. Awalnya dia sholatnya mungkin kurang, sholatnya mungkin lupa, sholatnya mungkin ragu. Ketika sujud sahwi dilakukan, Allah menjadi redha. Maka sujud inilah yang disebut dengan sujud sahwi oleh para ulama. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ini kitabnya dalam terjemahannya itu lumayan tebal ya, ada 3 jilid. Ini bisa yang penasaran dengan kitab Mulakhas Fiqhi, itu bisa di-searching nanti di Google informasinya. Ini kitab terbaik, kitab fikih terbaik, Mulakhas Fiqhi, disusun oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, dengan susunan yang Masya Allah sangat bermanfaat kalau dibaca informasinya demikian. Kemudian berikutnya disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lupa yang dialami oleh beliau, maksudnya adalah Nabi SAW, di dalam sholatnya merupakan bentuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umatnya. Berarti di sini kan Ibnu Qayyim rahimahullah lagi menyampaikan bahwa syariat sujud sahwi, jalan ceritanya adalah Nabi SAW pernah lupa dalam sholatnya gitu. Jadi biar dikata kelasnya kelas Nabi, biar dikatanya kelasnya kelas Rasul, tapi ngomongin soal lupa dalam sholat pernah ngalamin juga begitu.
Makanya salah besar ya ketika ada orang yang terlalu berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak orang-orang Nasrani berlebihan kepada Nabi Isa. Kayak mungkin ya minta sorga sama Rasulullah, minta selamat dari neraka sama Rasulullah, atau minta rezeki lancar sama Rasulullah. Atau dia ketika dia bersalawat kepada Rasulullah itu seakan-akan dia ada minta sesuatu kepada Rasulullah kayak dia minta kepada Allah begitu. Ini tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Makanya jalan ceritanya Rasulullah SAW itu ngalamin lupa dalam sholatnya sehingga muncul syariat sujud sahwi. Ini merupakan kesempurnaan nikmat Allah atas umatnya dan sebagai pelengkap agama mereka, sehingga mereka dapat meniru apa yang telah disyariatkan tatkala mengalami kejadian yang sama. Jadi kalau ada orang yang ketika sholat dia lupa, ragu-ragu, kurang, lebih, itu dia bisa nyontoh. Ternyata Rasulullah SAW mengalaminya dan bagaimana solusinya itu bisa dipakai. Nah, beliau SAW pun pernah lupa, sehingga kelupaan beliau tersebut menghasilkan sebuah hukum syariat yang berlaku hingga hari kiamat pada saat umatnya mengalami kejadian yang serupa. Ini satu hikmah. Kemudian di antara hikmah yang lainnya, di antara hikmah kelupaan Nabi SAW adalah membuktikan bahwa beliau merupakan manusia biasa. Ini nasihat kepada orang-orang yang berlebihan kepada Rasulullah SAW, jangan. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah manusia biasa. Kemudian lanjut di halaman 5, hal ini supaya tidak memberikan sedikit pun celah bagi kalangan yang ekstrim, sehingga menyematkan sifat ketuhanan dan rububiyah kepada beliau dengan dalih pengagungan. Karena ini juga diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Dalam hadits Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Nabi mengatakan, kalian jangan berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kalau bahasa bebasnya itu, alhamdulillah Nabi ngalamin lupa ketika sholat, sehingga orang itu jangan sampai nganggap Nabi kayak Tuhan begitu. Jangan sampai orang itu mikir Nabi itu punya karakter rububiyah. Jangan sampai orang mikir Nabi ini mungkin ya bahasanya kalau memang jadi gitu, jangan sampai orang bilang Nabi ini anak Tuhan begitu. Seperti itu. Jadi betul-betul hikmah yang lain adalah supaya nggak ada celah buat orang-orang yang ingin berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau kita lihat contoh ya, kalau kita lihat Nabi Isa misalnya, kan nggak ada ceritanya tuh Nabi Isa lagi sholat kemudian lupa, kemudian ada sujud sahwi. Yang ada ceritanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lupa ketika sholat kemudian ada sujud sahwi. Maka dari itu hikmahnya supaya nggak ada celah orang berlebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar orang tahu Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa. Kita ngomong begini bukan berarti kita merendahkan Nabi SAW, bukan. Kita ngomong begini, kita lagi ngomong sesuai dengan yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan memang demikian. Karena sebagian orang khawatirnya dengan kita ngebahas seperti ini, mereka bilang, wah itu apa namanya, mungkin mereka bilangnya kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Masa dibilangnya Nabi begini-begini, padahal bukan itu maksud kita. Sama sebagian orang mungkin pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika dikatakan bahwa orang kafir di zaman Nabi SAW lebih mending ketimbang sebagian orang Islam sekarang begitu. Ada kata-kata seperti itu. Maka sebagian orang yang tidak senang, mereka mengatakan mereka mengatakan kurang ajar dibilangnya orang kafir di zaman orang kafir itu lebih mending daripada orang Islam begitu. Padahal maksud perkataan itu bukan seperti yang mereka paham. Maksud perkataan itu adalah orang kafir di zaman Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala in sa'altau man khalaqahum la yaqulunnallah. Kalau kalian bertanya siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Biar kafir-kafir ketika ditanya siapa yang menciptakan, mereka bilangnya Allah. Nah, sebagian orang Islam ada yang
pemahamannya itu siapa yang menciptakan mereka? Ya lahir dengan sendirinya, udah dari sananya, seakan-akan mengingkari bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Maka itulah maksudnya orang kafir di zaman Nabi lebih mending ketimbang sebagian orang Islam yang mengingkari akan adanya Allah. Cuman mereka gagal paham, mereka nggak terima. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak senang dengan dakwah Islam, sehingga bahasa mereka langsung seperti itu. Nah, terkait yang disampaikan tadi, Nabi tidak memiliki karakter ketuhanan. Karakter ketuhanan itu adalah karakter uluhiyah, karena berikutnya adalah karakter rububiyah dikatakannya begitu. Mungkin yang pernah dengar permasalahan tentang tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, di sini dibahasakannya sifat ketuhanan, maksudnya adalah sifat uluhiyah, karena berikutnya dikatakan rububiyah. Nabi SAW mengatakan dalam hadits riwayat Bukhari Muslim terkait pembahasan ini, innama ana basyarun mitlukum, aku adalah manusia biasa kayak kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu, kalau aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkanlah aku. Berarti Nabi sendiri yang bilang Nabi manusia biasa, sehingga ketika kita mengatakan ini bukan berarti kita merendahkan Nabi SAW. Kemudian hikmah yang lain adalah memberikan ketenangan bagi yang mengalaminya. Ya, di akhir paragraf di halaman 5. Orang yang ngalamin ketika sholat, dia lupa, dia akhirnya kelebihan, akhirnya kurang, dia ragu, dia ngerasakan sholat dia gimana-gimana gitu kan. Maka dengan adanya sujud sahwi ini, hikmahnya adalah memberikan ketenangan bagi yang mengalaminya. Apa sebabnya? Sebab tatkala ia mengetahui bahwa dirinya mengalami hal yang sama seperti Nabi SAW, sehingga ia tidak perlu bersedih atau khawatir agamanya rusak atau imannya berkurang, karena Nabi juga ngalamin itu. Jadi dia nggak usah khawatir, wah berarti saya begini, berarti begini. Dia ngerasa kayak apa namanya, mungkin hidupnya gimana gitu, kalau memang perasaannya sampai segitunya gitu kan. Maka dengan dia tahu Nabi SAW ngalamin ketika sholat lupa, maka di situ dia terhibur. Oh iya, Nabi aja yang kelasnya kelas Nabi, kelas Rasul, ngalamin ketika sholat lupa, apalagi saya manusia biasa. Kemudian belajar, oh ternyata ada syariat sujud sahwi. Ini lebih tenang lagi jadinya seperti itu. Kemudian lanjut di halaman 6 dikatakan, dan masih banyak lagi rahasia-rahasia Allah yang lainnya. Ini disebutkan dalam kitab Taisirul Alam karya Syekh Al-Bassam atau Abdullah Al-Bassam. Nah, adapun hikmah sujud sahwi adalah untuk menghinakan setan yang menyebabkan lupa dan lalai, kemudian juga menutup kekurangan yang terjadi di dalam sholat dan meraih redha Sang Maha Pengasih dengan menyempurnakan ibadah kepadanya dan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini kita paham manfaat sujud sahwi sebagaimana tadi disampaikan. Ringkasannya terakhir ini, yaitu yang pertama, sujud sahwi menghinakan setan. Yang setan mungkin dia udah ngerasa berhasil, orang dalam sholatnya lupa, kemudian dengan sujud sahwi dia jadi ngerasa terhina. Mungkin dia bilang, iya sujud sahwi itu orang begitu. Kemudian yang kedua, sujud sahwi menutup kekurangan yang terjadi dalam sholat. Tadi sudah disampaikan, kekurangan ini bisa jatuhnya lebih dalam sholat, ini juga kekurangan atau kekurangan benar dalam sholat. Walaupun nanti rentetannya harus disempurnakan dulu baru dilakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ketika dilakukan itu sujud sahwi, maka sama dengan kita telah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan sujud sahwi ini disyariatkan kalau ada sebabnya, baik itu dalam sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi kalau ada yang nanya, apakah sujud sahwi hanya sholat wajib saja, sholat sunnah tidak? Jawabannya dua-duanya. Ketika sholat wajib ada lupa-lupa sehingga terjadi kekurangan, kelebihan, ragu-ragu, ada syariat sujud sahwi. Dalam sholat sunnah pun demikian. Ketika lagi sholat sunnah ada lupa-lupa, maka lakukan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi ini dilakukan karena ada sebab. Di sini kita jadi ingat
ada ibadah yang dilakukan karena ada sebab. Jadi nggak bisa ya kita sujud sahwi suka-suka gitu kan. Misalnya contoh, ada orang lagi duduk gitu kan, jam istirahat kantor, mungkin duduk dia di tempat sholat, tahu-tahu dia sujud 2 kali begitu. Ditanya sama temannya, sujud apaan? Sujud sahwi gitu kan. Ini nggak bisa, karena sujud sahwi itu ada sebabnya. Jadi ketika syariat mengatur ada ibadah-ibadah yang ada sebabnya, maka lakukan. Tapi kalau tidak ada, maka jangan diatur-atur. Gitu. Di antaranya adalah permasalahan sujud sahwi ini. Nah, pertanyaannya, apa saja penyebab sujud sahwi? Maka dikatakan ya, sujud sahwi di sini disebutkan, wahai saudara dan saudariku, semoga Allah memberkahi dan memberikan kita petunjuk untuk melakukan kebaikan. Di halaman 7 dikatakan, ketahuilah bahwasanya sujud sahwi di dalam sholat mempunyai beberapa sebab yang secara umum ada 3. Adanya kelebihan, kekurangan, dan keraguan-raguan. Berarti sujud sahwi kalau nggak kurang, lebih, ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jatuhnya ada 2. Kalau nggak kurang, lebih juga begitu. Nah, di sini contoh kelebihan. Ada seseorang yang menambah jumlah ruku, sujud, berdiri, atau duduk. Ya, misalnya dia menambah jumlah ruku, mungkin dia udah ruku lagi. Menambah jumlah sujud, mungkin sujudnya sampai 3 kali. Atau menambah jumlah berdiri, rakaatnya sampai 5 kali, 5 rakaat. Atau menambah jumlah duduk. Ya, misalkannya dia sudah duduk di antara 2 sujud, harusnya dia berdiri, dia masih duduk lagi, sujudnya 3 kali, duduknya juga 2 kali, seperti itu. Ini kelebihan. Atau contoh kekurangan, seseorang yang mengurangi rukun atau salah satu hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Yang mengurangi rukun sholat. Rukun sholat kan misalkannya sujud. Nah, ketika dia rakaat pertama, dia sudah takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, kemudian dia ruku, i'tidal, dia sujud, langsung berdiri. Ini kekurangan. Padahal dia ketika sujud duduk dulu di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi begitu kan. Berarti mengurangi rukun. Atau mengurangi salah satu wajib sholat. Wajib sholat misalkannya apa? Baca subhana rabbiyal a'la, baca subhana rabbiyal azim, wajib sholat. Nah, dia nggak baca misalkannya. Ini juga sama, dilakukan sujud sahwi. Atau contoh keraguan-raguan, seseorang yang bimbang mengenai jumlah rakaat sholat yang telah dia kerjakan. Dia ragu nih, apakah 3, 4, atau baru 2, dan seterusnya. Maka di sini dijelaskan oleh penulis hafizahullah satu-satu. Kalau lebih bagaimana, kalau kurang bagaimana, kalau ragu bagaimana. Yang pertama lebih dulu. Adapun untuk kelebihan, apabila seseorang, ini yang disampaikan semuanya berdasarkan dalil, cuma dalilnya tidak diperinci, nanti di akhir. Ini kesimpulan dulu di awal, kemudian dalil nanti di akhir insyaallah. Ini dikatakan apabila seseorang secara sengaja menambah jumlah ruku atau sujud, atau berdiri atau duduk, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia nambahinnya sengaja. Misalkannya sholat subuh, dia sengajain 3 rakaat, sengajain 4 rakaat, jelas batal. Karena ia telah menambah dan memasukkan sesuatu di dalam sholat yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam segala ibadah sama. Semua ibadah yang ditambah-tambah, ini statusnya batal, nggak dianggap ibadah, nggak ada pahalanya. Ya, makanya kita dalam ritual ibadah kita nih, kita harus ngecek ini statusnya ibadah tertambahkan atau tidak gitu. Kayak contoh misalkannya apa? Misalkannya apa namanya? Contoh ya, zakat fitrah lah. Contoh zakat fitrah. Itu yang kita tahu kalau kita belajar tentang fikih zakat. Zakat fitrah itu dalam hadis dikatakannya apa? Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah kepada laki-laki, perempuan,
kecil, besar, merdeka atau budak, zakat fitrahnya 1 sok berupa korma, gandum, bur dan seterusnya begitu ya. Diberikan kepada orang miskin. Dalam konteks hadis kan seperti itu gitu ya. Taunya kita zakat fitrah pokoknya begitu gitu. Selesai. Nah, kalau ada sesuatu yang tertambah, ini terjadinya sebagaimana disebutkan batal, tertolak, kemudian tidak ada pahalanya. Misalkannya apa yang ada di masyarakat kita? Yang ada di masyarakat kita itu yang tertambah itu ketika orang zakat fitrah ke masjid, di situ ada akad. Kayak apa namanya? Ada ijab kabul gitu. Sementara kalau kita lihat dari riwayatnya tadi yang kita katakan, bunyi riwayatnya itu Nabi mewajibkan zakat fitrah kepada anu berupa anu selesai gitu, nggak ada disebutkan alur ijab kabulnya begitu. Berarti kan ketika dilakukan itu ibadahnya tertambahkan begitu. Sama juga dengan sholat. Ketika sholat subuh ditambah dengan sengaja, maka statusnya batal. Adapun yang dimaksudkan kelebihan di sini tertambahnya tidak sengaja. Sholat maghrib nggak sengaja 4 rakaat. Sholat isya nggak sengaja 5 rakaat. Nah, kalau sengaja batal, nggak sah. Apa dasarnya? Dasarnya di halaman 8. Ini ada hadits riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan. Saya kalau dalil-dalil Arab saya nggak baca terjemahannya. Kadang-kadang mungkin terjemahan saya beda dengan terjemahan yang ada. Ini biar lebih memudahkan saja maksud saya. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalam urusan kami. Maksudnya tidak ada dalam urusan kami, tidak ada dalam agama Rasulullah SAW, tidak ada dalam agama kami gitu. Makanya kita dikatakan oleh para ulama dalam beragama, agama kita harus sama dengan agamanya Rasulullah SAW. Salat kita samain dengan sholatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat berjamaah dengan para sahabat itu gimana-gimananya samain begitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar ibadah kita bisa diterima oleh Allah, biar nanti kita masuk surga bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat dan semua-muanya. Kenapa? Karena agamanya kita sama, sehingga kita dalam beragama betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita ngurang-ngurangin, jangan sampai kita nambah-nambah. Kenapa? Karena nanti khawatirnya berbeda dengan Rasulullah SAW, resikonya nggak bareng dengan Rasulullah SAW. Resikonya sorganya ntar beda, sorga mana yang kita cari? Seperti itu. Nah, di sini dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada pada urusan kami, artinya tidak ada dalam agama Nabi SAW, tidak disyariatkan, tidak diajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Di antaranya kalau kasus kelebihan dalam sholat secara sengaja. Sengajain, tadi kita bilang sholat subuhnya 3 rakaat, sengajain sholat maghribnya 4 rakaat misalnya, maka ini statusnya salah, tertolak, batal. Baru berikutnya masuk ke pembahasan. Akan tetapi ya di halaman 8 paragraf yang berikutnya, paragraf kedua atau ketiga ini, akan tetapi apabila tambahan tersebut karena lupa, maka sholatnya tidak batal. Namun catatannya adalah dia harus melakukan sujud sahwi setelah salam. Berarti ini kita dapat satu ilmu nih. Kalau kelebihan sholat, sujud sahwinya setelah salam. Jadi misalkannya apa? Kita sholat zuhur. Ya kita sholat zuhur, kemudian kita kelebihan. Kita kan bingung, waduh gimana nih saya ngulang dari awal, apa lanjut, apa gimana. Maka solusinya adalah lakukan sujud sahwi setelah salam beres. Jadi nggak perlu ambil wudhu ulang misalnya, sholat ulang, takbir ulang, baca Fatihah, kemudian rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat baru salam. Jadi totalnya 9 rakaat begitu, nggak perlu. Sehingga solusinya kalau kita ngalamin nggak sengaja ketambah sholat yang kita lakukan, niatnya sholat ba'diyah cuman 2 rakaat, tapi kok perasaan tadi 3 rakaat begitu kan? Dan benar 3 rakaat, karena kita ingat tadi pertama mungkin baca Qul ya, kedua baca Kulhu, ketiga kita baca An-Nas misalnya, kita ingat gitu. Ya sudah, tetap sah sholat sunnah yang kita lakukan dan lakukan sujud sahwi setelah salam. Maka yang 5 udah kita kerjakan, dianggapnya 4.
Atau kita lagi sholat ba'diyah, kita niatnya 2, kita ngerjain 3, udah dianggapnya 2. Kenapa? Karena permohonan maafnya udah dengan cara kita lakukan sujud sahwi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini lagi berbicara kelebihan sholat nih. Ketika Nabi SAW salam setelah 2 rakaat pada salah satu sholat yang berjumlah 4 rakaat pada siang hari, entah itu sholat zuhur atau asar, kemudian mereka mengingatkannya, maka beliau SAW mengerjakan kekurangan di dalam sholatnya, kemudian salam, lalu sujud 2 kali setelah salam. Ini hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadits yang pertama menyampaikan kepada kita tentang Nabi sholatnya kurang. Nanti yang kedua baru lebih nih. Sekarang yang kurang dulu. Jadi yang kurang ini yang kurang dalam dalil ya, bukan dalam pembahasan. Dalam pembahasan kita lagi bahas kelebihan sholat. Nah, yang kurang di sini dalam hadits Abu Hurairah disampaikan Nabi pernah sholat zuhur atau asar, antara 2 itu wallahu alam. Di sini tidak disebutkan. Kemudian pas sudah 2 rakaat salam, ini kalau tidak salah hadisnya hadis ada Dzulyadain, ada seorang bernama Dzulyadain. Sering disebut-sebut sebagai hadis Dzulyadain. Kemudian kalau misalkannya Abu Hurairah sering disebut-sebut sebagai hadits Abu Hurairah begitu. Kadang-kadang mungkin sebagian pernah dengar ada hadits Jibril yang panjang di Arba'in Nawawi, hadits nomor 2. Hadits nomor 1 hadits Umar, innamal a'malu binniyat, Umar bin Khattab. Hadits nomor 2 sama, hadits Umar bin Khattab, tapi sering-sering disebut juga hadits Jibril begitu. Nah, di sini hadits Abu Hurairah, kemudian yang ngalamin kalau nggak salah seorang yang bernama Dzulyadain. Nah, waktu itu Nabi sholat 2 rakaat salam. Kemudian Dzulyadain ngomong, ya Rasulullah, ini sholatnya dikosor apa engkau lupa? Nabi bilang enggak dua-duanya, kosor enggak, lupa enggak. Berarti Nabi SAW yakinnya udah 4 rakaat. Kemudian Nabi nanya sama para sahabat. Betul enggak yang dia bilang gitu kan? Betul. Kemudian lanjut sholat lagi 2 rakaat. Kemudian sujud sahwinya setelah salam. Ini pernah kita sampaikan ketika kita bahas tentang sifat sholat Nabi. Apa saja yang dibolehkan ketika sholat, yaitu berbicara sebentar kayak tadi, nggak jeda langsung, nggak jeda lama begitu, langsung sholat lagi tambah 2 rakaat ketika sholat asar atau sholat zuhur, baru 2 rakaat salam. Karena ada yang ngomong tuh, ada yang ngomong kurang pak, 2 lagi gitu kan, langsung berdiri lagi bareng-bareng, rakaat ketiga, rakaat keempat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan dalil selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengimami mereka sholat zuhur sebanyak 5 rakaat. Ketika selesai, ada seorang yang berkata kepada beliau SAW, dalam hadis Bukhari Muslim ini, azida fi shalah, apakah sholatnya ditambah? Karena biasa 4 kok 5 begitu kan? Kemudian qala wa madzaka, kemudian Nabi SAW mengatakan, emang kenapa begitu? Emang ada apa? Qalu shallaita khamsan. Kemudian para sahabat mengatakan, engkau sholat 5 rakaat. Akhirnya apa? Langsung Nabi SAW melakukan fathana rijlaihi. Nabi SAW menekuk lagi kakinya, langsung duduk di antara 2 sujud begitu. Wa sajada sajdatain. Kemudian sujud 2 kali. Sujud 2 kali, sujud yang dimaksud adalah sujud sahwi. Ini sebagai jawaban ketika kita ngalamin sholat zuhur 5 rakaat, jangan ngerasa nggak sah, jangan diulang, tapi lanjut dengan sujud sahwi. Caranya adalah sujud 2 kali, kemudian salam. Sujud 2 kali setelah salam otomatis ya, karena dia udah 5 rakaat. Kemudian mungkin dia udah tahiyat, dia udah salam, jamaah bilang di belakang, loh pak tadi sholatnya 5 rakaat. Langsung tekuk kakinya, duduk di antara 2 sujud 2 kali. Ya sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Ini solusinya. Jadi tidak perlu diulang. Kemudian kalau mungkin ada yang nanya sekarang ya, nanti walaupun akan dibahas, mungkin ada yang nanya bacanya apa begitu kan? Jawaban sementara kita katakan bacanya adalah bacaan ketika sujud. Ketika sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal
a'la, itu yang dibaca dalam sujud sahwi. Jadi kalau misalkannya salat 5 rakaat, salat zuhur, kemudian salam, ada yang negor, maka lakukan sujud 2 kali, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, baca lagi, nggak pakai tahiyat lagi, akan tapi langsung salam kanan dan kiri, baru lanjut dengan zikir setelah salat. Yaitu kalau misalkannya ada kelebihan, ya kelebihannya tadi mungkin dia berupa ruku, sujud, berdiri atau duduk, kayak contoh kelebihan 5 rakaat. Kemudian yang berikutnya, kalau kelebihannya dalam gerakan, berarti kalau ini yang pertama, dia kelebihan 5 rakaat, otomatis rukunya lebih, sujudnya lebih, kemudian juga duduk di antara 2 sujud lebih, ya semuanya lebih lah, satu paket dalam 1 rakaat begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kelebihannya dalam gerakan, apabila masih berada di dalam kategori gerakan sholat, seseorang yang di sini disebutkan contohnya adalah seseorang yang berdiri padahal seharusnya duduk. Jadi halaman 9 paragraf yang terakhir kita lihat lagi, apabila masih berada di dalam kategori gerakan sholat seperti seseorang yang berdiri padahal seharusnya duduk, atau duduk yang seharusnya berdiri. Di sini yang pertama, berdiri padahal seharusnya duduk. Misalkannya ketika rakaat kedua, ketika rakaat pertama dia baru sujud sekali, tapi dia udah berdiri, seharusnya dia duduk untuk duduk di antara 2 sujud, atau duduk yang seharusnya berdiri, atau duduk yang seharusnya berdiri. Berarti misalkannya dia rakaat pertama, dia udah sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian dia sujud lagi, kemudian duduk lagi, seharusnya berdiri kan begitu. Serta menambah ruku atau sujud. Ya, menambah ruku atau sujud, ya tadilah orang udah ruku dia ruku lagi, atau udah sujud dia sujud lagi. Nah, dikatakan apabila semua itu dilakukan karena lupa, maka ia harus melakukan sujud sahwi. Ingat, karena lupa. Kalau karena sengaja batal sholatnya, karena dia menyelisih syariat yang ada. Sholat kan nggak kayak begitu gitu kan, sujudnya mestinya 2 kali, dia 3 kali, rukunya mesti sekali, dia 2 kali misalnya. Kalau sengaja ya batal. Ini permasalahannya adalah lupa, maka dia sujud sahwi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di halaman 10, fa idza zadar rajulu, ya kalau misalkannya seseorang itu dia nambah, au naqasa fi sholati, atau dia kurang dalam sholatnya, sholatnya tertambah atau kurang karena lupa, otomatis falyasjud sajadatain, maka dia harus sujud 2 kali. Dia sujud sahwi. Berarti kalau dia kurang lebih, lakukan sujud sahwi. Apa sebabnya? Sebab kelebihan di dalam sholat merupakan bentuk pengurangan kesempurnaan sholat secara maknawi. Ini tadi kita sudah sampaikan. Jadi ketika lebih itu juga sama, namanya kekurangan, tapi secara maknawi. Walaupun secara hakikatnya dia lebih, tapi secara maknawi dia kekurangan. Maka dari itu disyaratkan sujud sahwi untuk menutup kekurangan yang terjadi tersebut. Ini sebagai pendukung keterangan yang tadi, sujudnya setelah salam. Ya, kalau terjadi kelebihan, sujudnya setelah salam. Begitu juga apabila seseorang menambah 1 rakaat karena lupa dan tidak sadar, kecuali setelah selesai sholat, maka ia harus bersujud sahwi. Sama, ini setelah salam. Karena yang sedang dibahas adalah kelebihan yang tadi disebutkan dalam dalil Nabi sholat, dalam hadits Ibnu Mas'ud, Nabi sholat 5 rakaat, kemudian Nabi sujud sahwi setelah salam. Kemudian lanjutannya, adapun apabila ia menyadarinya saat mengerjakan rakaat tambahan tersebut, maka hendaknya segera duduk.
Berarti kalau dia sadar segera duduk. Kalau makmum biasa bilang subhanallah begitu. Lalu bertasyahud jika belum bertasyahud. Berarti di sini dia lagi bahas rakaat kedua. Rakaat kedua. Kalau lanjutannya lalu dia sujud kalau belum sujud gitu. Kalau rakaatnya rakaat pertama begitu kan. Karena rakaat pertama itu kan orang sujud duduk di antara dua sujud, dia langsung berdiri, maka dia turun lagi untuk sujud kalau belum sujud. Tapi di sini dibahasakannya tasyahud mungkin karena lagi rakaat kedua. Kemudian dia melakukan sujud sahwi dan dilanjutkan dengan salam. Berarti ini lagi rakaat terakhir. Ya, adapun apabila ia menyadarinya saat mengerjakan rakaat tambahan tersebut, maka hendaknya segera duduk. Berarti ini lagi rakaat terakhir. Anggap aja rakaat terakhir rakaat sholat zuhur. Nah, ketika dia belum tahiyat, maka dia tahiyat. Kalau di sini kan tasyahud bahasanya. Ketika belum tasyahud maka tasyahud. Kemudian melakukan sujud sahwi dan dilanjutkan dengan salam. Berarti di sini sebelum. Berarti di sini sebelum. Sebetulnya begini. Mungkin sebagian kita bingung ya, sebetulnya sujud sahwi itu sebelum atau sesudah salam. Nah, sebagian ulama membahas kalau terjadi kelebihan, maka sujud sahwi lakukan setelah salam. Kenapa? Karena kalau sebelum salam dilakukan sujud sahwi, yang pertama dia udah lebih, kemudian yang kedua tambah sujud sahwi lagi, tambah lebih lagi begitu. Jadi kalau misalkannya ada kelebihan, beresin dulu sujud sahwinya, kemudian nanti baru ditutup dengan beresin dulu sholatnya, baru ditutup dengan sujud sahwi begitu. Tapi kalau kekurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kekurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Gambarnya begini, contoh kelebihan, misalnya ada orang sholat 5 rakaat kelebihan, dia kan udah salam. Orang ada nanya orang ada nanya sholatnya 5 rakaat begitu kan, dia langsung otomatis sujud sahwi. Berarti otomatis sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau kekurangan misalkannya apa? Misalkannya dia itu contoh dia sholat zuhur baru 3 rakaat. Sholat zuhur baru 3 rakaat. Kemudian ada yang ngingetin baru 3 rakaat. Berarti kan kurang 1 rakaat. Caranya dia nambah lagi 1 rakaat, kemudian sebelum dia salam dia sujud sahwi dulu, baru salam. Itu namanya kekurangan. Walaupun kayaknya dari riwayat membingungkan, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Intinya sujud sahwi setelah salam boleh, sebelum salam juga boleh. Hanya saja yang kita bahas di sini, kita bahas secara riwayat. Dalam artian apa? Dalam artian kalau memang dilakukan sebagaimana riwayat yang ada, tidak masalah. Atau yang kedua, ketika dilakukan sujud sahwi di akhir, mau setelah salam mau sebelum salam juga tidak masalah. Tapi secara pembahasan teori, maka sebagaimana disampaikan oleh penulis rahimahullah. Jelas atau tidak? Jelas insyaallah? Nah, mungkin saya bicara cepat tapi jelas insyaallah ya. Jadi sekali lagi, intinya kalau ada kurang dalam sholat, ada ragu-ragu dalam sholat, ada kelebihan dalam sholat, intinya sujud sahwi. Nah, cuman sebagian ulama ngebahas kapan sebelum, kapan setelah, seperti itu. Tapi ketika ada orang yang mungkin dia tidak tahu itu, intinya sujud sahwi dia lakukan, maka sama dengan dia telah melakukan syariat selesai begitu. Hanya saya tidak masalah kita mengetahui kapan sebelum, kapan setelah, ini tidak masalah. Cuman kalau ke depan kita tahu ternyata berbeda dengan yang kita tahu, harusnya ini sebelum salam tapi dia setelah salam, harusnya setelah salam tapi dia sebelum salam, maka ketahuilah tidak masalah. Karena para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dalam memberikan keterangan. Sekali lagi kita baca di halaman 10 yang paragraf terakhirnya. Di sini dikatakan, adapun apabila ia menyadarinya saat mengerjakan rakaat tambahan tersebut, maka hendaknya segera duduk. Berarti ibaratnya sholat zuhur 4 rakaat, kemudian dia berdiri jadi 5 rakaat. Ini kan ketambah gerakan.
Kalau tadi yang di awal ketambah rakaat, setelah 5 rakaat salam, ada yang bilang tadi 5 rakaat Pak, maka sujud sahwi setelah salam begitu. Kalau sekarang ketambahnya gerakan, rakaat terakhir dia berdiri, dia sadar itu rakaat kelima, maka dia duduk. Lalu bertasyahud jika belum bertasyahud, lanjut tahiyat kalau memang belum tahiyat. Kemudian melakukan sujud sahwi dan dilanjutkan dengan salam. Berarti di sini pemahamannya adalah yang pertama, yang tadi dibahas, kalau 5 rakaat sholatnya dia udah salam, kemudian ada yang bilang sholatnya 5 rakaat, maka lakukan segera sujud sahwi. Kemudian dalam hal ini kalau ada kelebihan gerakan, belum sempat sampai kejadian yang pertama tadi, udah keburu 5 rakaat baru salam baru ketahuan. Kalau ini hanya kelebihan gerakan doang, udah rakaat keempat bagus, dia berdiri lagi imamnya, namanya kelebihan gerakan, belum sempat jadi 5 rakaat, belum, cuman kelebihan gerakan doang, maka solusinya dia duduk. Solusinya dia duduk. Gambarannya beberapa waktu yang lalu, bulan kemarin, ketika kajian kita Pak Ari yang imam, kemudian di rakaat terakhir tuh, mungkin sebagian ingat ya, di rakaat terakhir Pak Ari berdiri, ya kan, kemudian baca subhanallah para makmum, Pak Ari duduk lagi. Nah, kondisi yang seperti itulah, kalau misalkannya Pak Ari melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka itulah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Cuman kalau Allah menakdirkan misalkannya nih, misalkannya Pak Ari sholat sujud sahwinya setelah salam, ya sudah nggak masalah. Walaupun arahan di sini sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau ternyata Pak Ari tidak sujud sahwi, ya nggak masalah juga. Sujud sahwi hukumnya adalah sunnah, jelas insya Allah ya. Cuman ketika orang itu mengetahui, itu menjadi nilai lebih buat kita begitu, buat yang bersangkutan. Berarti di sini kita paham dua. Yang pertama tadi dikatakan sholatnya 5 rakaat, maka sujud sahwi setelah salam. Yang kedua, kelebihan gerakan, belum sempat sampai 5 rakaat, belum, udah bagus sholat zuhurnya 4 rakaat, cuman ini nggak tahu imamnya berdiri lagi, mungkin lupa beliau misalnya begitu kan. Tinggal kondisinya berdiri laginya ini udah tahiyat apa belum tahiyat gitu. Kalau berdiri laginya belum tahiyat, maka duduk tahiyat. Kalau berdiri laginya udah tahiyat, maka duduk ya salam. Cuman arahannya sebelum salam lakukan sujud sahwi 2 kali. Seperti itu. Sujud sahwi 2 kali maksudnya sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Sementara tadi kita katakan doanya adalah subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat lain dikatakan wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la juga tidak masalah. Berarti 2 tuh ya. Kemudian lanjut. Apabila ia sebagai imam, berarti yang tadi nih kita dibahasnya ini sebagai sholat sendiri begitu. Cuman dari tadi kita ngomongnya imam, tapi nggak masalah insyaallah. Tapi kita lihat yang berikutnya. Apabila ia sebagai imam, maka makmum yang mengetahui kelebihan tersebut harus mengingatkannya. Bagi kaum laki-laki, maka cara mengingatkannya dengan mengucapkan tasbih subhanallah, seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Di sini kejadian. Sementara yang perempuan menepuk tangan. Menepuk tangan di sini perhatikan, dalam bahasa fikihnya itu tasfik. Tasfik yang dimaksud bukan begini nepuk tangannya. Kalau begini nyaring banget gitu kan. Nah, yang pertama sebagian ulama mengatakan begini. Sebagian ulama mengatakan begini. Intinya bukan begini. Kalau begini kan nyaring bener gitu kan. Enggak. Tapi antara dua, antara begini atau begini. Seperti itu. Kalau begini enggak, ini tepuk tangan, enggak boleh lagi sholat, nyaring banget gitu kan. Nah, makanya di bahasanya tasfik. Mungkin kalau begini bahasa Arabnya ada lagi gitu ya, tapi saya nggak tahu. Tapi dalam bahasa fikihnya tasfik. Tasfik itu kalau tidak begini, yaitu begini. Itu saja tasfik. Jadi perempuan nggak bilang subhanallah. Tapi kalau ada yang keceplosan subhanallah gimana? Ya sudah, mau gimana lagi gitu kan. Harus nanti ketika dia belajar fikih, dia paham menemukan jawaban di sana insyaallah. Nah, lanjutannya
ketika itu sang imam wajib menuruti peringatan mereka selama ia tidak merasa yakin dengan pendiriannya. Jadi kalau makmum bilang subhanallah, imam harus ngikut. Kalau imam nggak yakin dengan pendiriannya, karena ini merupakan bentuk tindakan kembali kepada kebenaran. Karena ketika imam nurutin makmum, ya sudah, makmum yang benar gitu. Ini tindakan kebenaran gitu. Sedangkan mereka wajib mengingatkannya saat terjadi kekurangan. Tapi ada kejadian sebaliknya. Ada kejadian sebaliknya begini. Ada orang nanya sama saya, jadi dia sholat di masjid dekat rumahnya. Kemudian waktu itu kalau nggak salah mungkin sholat zuhur atau asar. Nah, sholat tersebut itu kalau nggak salah katanya 5 rakaat. 5 rakaat. Jadi sebetulnya udah rakaat terakhir. Makmum di belakang udah subhanallah, subhanallah, tapi imam nggak mau. Pokoknya ini baru 4 gitu. Padahal imam tuh jelas-jelas salah gitu kan. Terus saya ditanya, itu gimana tuh Ustaz gitu kan? Ya wallahu alam, yang pertama harusnya imam ngikut makmum kalau memang imamnya ragu, tidak yakin. Cuman di sini permasalahannya imam yakin, cuma yakinnya dia 4 rakaat padahal udah 5 rakaat gitu kan, salah dia gitu. Maka bagaimana? Ya wallahu alam, ya sudah. Ya sudah. Nggak ada masalah. Terus makmumnya perlu sujud sahwi atau tidak? Wallahu alam, tidak perlu. Tidak perlu. Kalau imam di sini kan lagi sholat berjamaah, kalau imam tidak sujud sahwi, makmum jangan ngotot sujud sahwi. Kenapa? Islam ini kan lebih mengedepankan persatuan. Nanti kalau misalnya contoh nih, makmumnya dia tidak sujud sahwi, padahal makmumnya salah 5. Cuma makmum ini ya mungkin karena keseniorannya, karena apa dituakan dan lain-lain. Pokoknya 4 tadi nggak 5 gitu. Situ kalau nggak percaya mau sujud sahwi terserah gitu kan. Yang ada jadi ribut gitu kan. Atau mungkin ketika makmum maksa dia sujud sahwi, orang lihatnya ih kok beda alirannya apa, pahamnya apa atau apa gitu. Maka ya sudah, istighfar saja mungkin. Kalau begitu solusinya. Wallahu alam, itu yang kita ketahui. Karena di sini bahasanya adalah kalau makmum bilang subhanallah, imam harus ikut kalau dia ragu. Cuman tadi yang kita kasih contoh, yakin cuman salah begitu kan. Wallahu alam, maka lewat sudah. Dianggapnya sah insyaallah, wallahu alam. Kemudian lanjut, sedangkan apabila terjadi tambahan pada bacaan. Berarti yang pertama, ini udah yang ketiga nih. Yang pertama tambahannya sholatnya 5 rakaat. Yang kedua tambahannya gerakan. Ketika rakaat keempat, gerakan kelima belum sempat 5 rakaat. Kemudian sekarang yang ketiga, tambahannya pada bacaan, seperti bacaan ketika ruku dan sujud, atau membaca surat pilihan pada 2 rakaat terakhir di dalam sholat yang berjumlah 4 rakaat, atau pada rakaat ketiga dan sholat ketiga saat sholat maghrib. Jadi taunya kita kan rakaat ketiga, rakaat keempat baca Fatihah doang. Kemudian ada tambahan, kita mungkin habis baca Fatihah baca surat. Maka apabila bacaan tambahan itu dilakukan karena lupa, maka ia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Di sini kita lihat ini disebutkan dalam mulakhas fikih. Berarti ini menurut madhab Hambali mungkin. Ya kalau memang tambahannya pada bacaan. Maka di sini mungkin kita berbeda dengan penulis, hafizahullah, tidak masalah. Ya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada penulis, yang kita ketahui bahwa kalau rakaat ketiga, keempat dalam sholat asar atau sholat zuhur itu di dalam riwayat boleh kita nambah bacaan surat, dibolehkan. Berarti di sini penulis berpandangan apa? Berpandangan kalau di rakaat ketiga, keempat bacanya hanya Fatihah saja. Tapi kalau misalkannya dia baca surat, berarti ini ada penambahan gitu kan. Mungkin dia pahamnya nggak boleh penambahan itu, sehingga otomatis orang yang pahamnya seperti itu dalam sholatnya dia bakal deg-degan. Aduh, rakaat ketiga baca surat kan padahal cuma Fatihah doang. Atau rakaat keempat, aduh gimana nih? Solusinya sujud sahwi. Ini kalau ngikutin pandangan penulis, hafizahullah. Tapi kita kali ini mungkin berbeda dengan penulis, hafizahullah, ya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada penulis. Yang kita tahu dari beberapa riwayat dibolehkan
Ketika rakaat ketiga, rakaat keempat setelah baca Fatihah lanjut dengan surat, sehingga kita tidak perlu sujud sahwi. Paham untuk poin ini insyaallah ya. Jadi istilahnya kita dalam belajar nggak mesti ngeplek apa kata buku, nggak. Kecuali kalau kita belum dengar penjelasan detailnya. Kita mungkin di sini dikatakan oleh penulis kalau ada kelebihan bacaan ketika rakaat ketiga, rakaat keempat mestinya bacanya hanya Fatihah saja, dia baca surat, kemudian dibilangnya sujud sahwi. Kemudian ketika kita ngalamin karena kita belum dengar penjelasan lain-lain, kita sujud sahwi. Maka sah-sah saja kita ngikut. Karena kita taklid dengan penulis. Karena kita tahu penulis sebagai seorang yang alim, kemudian membawakan riwayat. Di sini dibawakan cuplikan dari kitab Mulakhas Fiqhi karya Syekh Shalih Al Fauzan, dan kita tahu Syekh Shalih Al Fauzan beliau adalah seorang alim. Ketika dilakukan karena dasarnya demikian, maka sah-sah saja. Cuman tadi kita udah tahu ada riwayat-riwayat yang lain menjelaskan bahwa ketika rakaat ketiga keempat boleh ditambah dengan surat sesekali walaupun tidak jadi kebiasaan, maka kita tidak perlu lakukan sujud sahwi. Itu poin yang ketiga. Berarti untuk kelebihan di sini ada 3 yang disampaikan. Yang pertama, kelebihannya kelebihan rakaat. Dicontohkan sholat zuhurnya 5 rakaat. Maka ketika udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, lakukan sujud sahwi sebagai penebus kelebihannya itu. Kemudian yang kedua, kelebihan gerakan. Kelebihan gerakannya ketika sholat zuhur misalkannya 4 rakaat, dia berdiri yang kelima, maka dia harus duduk. Nah, ketika dia duduk, kalau memang dia belum tahiyat, maka tahiyat dulu. Nanti sebelum salam sujud sahwi dulu. Sujud sahwi dulu dengan 2 kali sujud. Doanya sementara kita baru bilang sama seperti sujud biasa. Kemudian kalau misalkannya dia sudah tahiyat tapi masih berdiri lagi, ya dia duduk. Cuman sebelum salam, karena tadi udah tahiyat, lakukan sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Itu kelebihan gerakan. Nah, yang ketiga ini yang kita kritisi, masalah kelebihan bacaan. Kelebihan bacaan, arahan dari penulis hafizahullah, kita disuruh sujud sahwi. Padahal wallahu alam, setahu kita tidak perlu kalau kelebihan bacaan. Karena mungkin ini pemahaman mazhab ya, atau pemahaman penulis berdasarkan mazhab beliau, ya sah-sah saja. Tapi dari apa yang kita ketahui dari riwayat-riwayat yang ada, kalau penambahan bacaan ini tidak perlu sujud sahwi sebagaimana yang dimaksud oleh penulis hafizahullah. Sehingga kapan waktu kita misalkannya ketika kita ruku subhana rabbiyal azim mestinya 3 kali, kita nambah jadi 5 kali misalkannya, namanya kita nggak tahu ya, kita baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, keceplosan kita nambah keempatnya gitu, namanya kita nggak tahu. Maka kalau secara pemahaman penulis mesti kita sujud sahwi kalau secara apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah. Atau ketika rakaat ketiga habis Fatihah kita baca surat, rakaat keempat habis Fatihah kita baca surat, secara apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah kita mesti sujud sahwi. Tapi wallahu alam, menurut pendapat yang lebih kuat, insyaallah kita tidak perlu lakukan sujud sahwi. Jadi kita fokus sujud sahwi kalau terjadi kelebihan rakaat atau kelebihan gerakan. Adapun kelebihan bacaan maka ini tidak. Ya wallahu alam. Berikutnya tentang kekurangan. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan tidak terkait yang kelebihan dulu? Tidak ada? Tapi kalau tidak ada, kita lanjut yang kekurangan. Kita lihat di sini di halaman 12. Adapun mengenai kekurangan, apabila seseorang mengalami kekurangan salah satu rukun sholatnya selain rukun takbiratul ihram. Jadi rukun sholat ada berapa? Hafal tidak rukun sholat? Selain takbiratul ihram. Karena kalau takbiratul ihram lupa, berarti dia belum masuk dalam sholat, begitu kan? Contoh misalkannya apa? Misalkannya ada orang sholat, kan normalnya orang sholat mesti pertama ngomong Allahu Akbar, mesti. Kayak contoh ada anak kecil yang ketika dia gabung sholat sama kita, dia Allahu Akbar apa enggak?
Enggak, dia cuma berdiri aja begini gitu kan. Maka ketika itu yang dia lakukan, anak kecil ketika sholatnya sah atau tidak? Jawabannya sah, ya kan? Cuman kita anggap nih anak kecil, dia belum kena beban taklif, dia belum balik, dia mungkin sudah tamyiz, mungkin umurnya 7 tahun kan. Dalam hadis Nabi mengatakan ajarkan anak sholat ketika umur 7 tahun, kemudian pukul ketika umur 10 tahun. Ini sebagai contoh saja. Anak umur 7 tahun dia sholat bareng sama kita, kan ada kalanya dia takbir Allahu Akbar, berarti namanya dia takbiratul ihram, itu nggak bermasalah. Ini yang kita kasih contoh. Itu anak dia nggak takbir, dia tahu-tahu begini aja, tahu-tahu dia ruku aja. Ketika ruku, walaupun nanti udahannya dia ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan, sampai Allahu liman hamidah. Kita lagi bahas yang pertama kali gerakan masuk sholat. Anggap aja dia nggak takbir, sekali waktu dia tahu-tahu langsung ruku gitu aja, ngikutin aja gitu. Nah, kalau takbiratul ihram yang lupa, maka sholatnya batal, nggak sah. Itu yang dimaksudkan dalam pembahasan di sini. Nah, sebelum dilanjut, kita harus paham apa saja rukun-rukun sholat. Coba kita hitung ya rukun sholat nih. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga ruku. Yang keempat tumakninah dulu. Yang kelima i'tidal. Yang keenam tumakninah lagi. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan tumakninah lagi. Yang kesembilan duduk di antara dua sujud. Yang kesepuluh tumakninah lagi. Kemudian yang ke-11 enggak. Yang ke-11 tasyahud akhir. Kemudian yang ke-12 baca sholawat. Baca sholawat. Kemudian yang ke-13 salam. Yang ke-14 harus berurutan semuanya. Kalau wajib-wajib sholat, diantaranya ya, kita wajib-wajib sholat, diantaranya tasyahud pertama atau tahiyat pertama. Diantaranya wajib-wajib sholat tahiyat pertama. Kemudian baca subhana rabbiyal a'la, baca subhana rabbiyal azim, itu wajib-wajib sholat. Jadi insya Allah sekarang udah paham semuanya, rukun sholat udah hafal ya. Jadi tadi urutan tadi enak itu tuh. Nah di sini dikatakan, adapun mengenai kekurangan, apabila seseorang mengalami kekurangan salah satu rukun sholatnya selain takbiratul ihram, kalau kita lihat di footnote nomor 12 dikatakan, apabila seseorang lupa tidak melakukan takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah dan tidak berguna. Ia melakukan sujud sahwi. Tidak berguna kalau ia sujud sahwi begitu. Karena apa? Karena dari awal udah tidak takbiratul ihram, tadi udah kita jelasin gitu kan. Nah di sini yang ketinggalan adalah rukun-rukun yang lain selain takbiratul ihram. Maka hal itu tidak lepas dari beberapa kondisi. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila seseorang ingat sebelum beralih ke rakaat kedua. Apabila seseorang ingat sebelum beralih ke rakaat kedua, maka ia wajib kembali untuk menunaikan rukun yang tertinggal dan melanjutkan rukun berikutnya. Ya, apabila seseorang ingat sebelum beralih ke rakaat kedua, berarti sebelum dia naik rakaat kedua begitu kan, lagi rakaat pertama, maka ia wajib kembali untuk menunaikan rukun yang tertinggal dan melanjutkan rukun berikutnya. Langsung kita lihat contohnya biar kita paham di halaman 13. Contohnya di sini dibilang seseorang langsung berdiri setelah sujud pertama pada rakaat pertama. Jadi rakaat pertama baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud. Seseorang langsung berdiri setelah sujud pertama pada rakaat pertama, langsung berdiri dia. Ketinggalan rukun duduk di antara dua sujud, tumakninah sama sujud yang keduanya itu. Padahal ia belum duduk di antara dua sujud dan sujud kedua belum. Tatkala ia mulai membaca Al-Fatihah, ia teringat bahwa dirinya belum sujud kedua dan belum duduk di antara dua sujud. Maka saat itu ia segera kembali untuk duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, lalu berdiri untuk melakukan gerakan sholat selanjutnya dan melakukan sujud sahwi setelah salam. Ini kondisi yang pertama, dia kekurangan
dengan yang disebutkan di halaman 12 poin pertama, apabila seseorang ingat sebelum beralih ke rakaat kedua. Jadi ketika dia rakaat pertama ruku, i'tidal, sujud, langsung berdiri. Dia lagi, kalau bahasa kita ya, bahasa bebasnya, dia lagi asik-asik baca Fatihah gitu kan. Tadi baru 1 kali sujudnya. Langsung dia istilahnya batalin lah, Fatihahnya batalin, langsung dia sujud untuk menyempurnakan rakaat pertamanya. Ya, mungkin dia duduk dulu di antara 2 sujud, baca Rabbik firli, kemudian dia sujud kedua, baru dia rakaat yang kedua. Nah, dari sini insya Allah dia bakal hati-hati dalam sholatnya, nggak bakal lupa lagi sampai akhir. Tinggal nanti melakukan sujud sahwinya setelah salam. Jadi disempurnakan dulu, beres, udah beres kan dia udah lega. Tadi salah nih, sujud sahwi setelah salam. Seperti itu. Kemudian yang kedua agak panjang, dilanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Ini karena sudah mau 1:30, mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Masih ada waktu 4 menit, silakan. Terkait yang terakhir tadi, setelah kita bangun setelah sujud pertama, bangun teringat, itu perlu Allahu Akbar lagi atau langsung duduk aja? Langsung duduk. Nggak pakai takbir. Begitupun kalau imam. Enggak, ini lagi bicara sendiri dulu. Karena kita terkontaminasi dengan bahasan di awal. Bahasan di awal tadi itu lagi dibahas sholat sendiri, tapi kita nyontohinya sholat berjamaah. Baru ada pembahasan ketika jadi imam begitu kan. Maka bahasan berikutnya kita katakan ini kita lagi sholat sendiri. Jadi kalau kita lagi sholat ba'diyah, contoh lagi sholat ba'diyah, kemudian di rakaat pertama kita takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, kemudian kita langsung berdiri. Padahal habis sujud ada duduk di antara 2 sujud, ada sujud lagi, tapi kita langsung berdiri. Nah, kita kan baca Fatihah. Tadi kita bilang bahasa bebasnya kita lagi asik-asik baca Fatihah, kita ingat, waduh, tadi baru 1 kali sujudnya. Langsung aja kita duduk, Rabbik firli, baru Allahu Akbar. Tadi kan yang ditanyakan, perlu nggak ketika kita duduk kita bilang Allahu Akbar, takbir intikal begitu ya, takbir pindah gerakan? Nggak perlu, karena itu bukan pindah gerakan, tapi kita lagi salah, kita melanjutkan gerakan, maka kita otomatis langsung aja kita duduk. Mungkin di sebelah kita teman kita akan heran, kok langsung gitu kan? Mungkin dia akan bertanya nanti setelah kita beres sholat. Maka kita jelaskan sebagaimana tadi dibahas. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Jadi itu dihitung lebih atau kurang ya? Yang atau kurang gerak, kurang rukun ya, kurang rukun atau lebih gerak ya, berarti kan setelah berdiri kalau di sini dianggap kurang. Kenapa dianggap kurang? Karena rakaat pertama itu normalnya, rakaat pertama ya, normalnya takbiratul ihram, baca surat, baca Fatihah dulu baru baca surat, ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian udah sempurna rakaat pertama baru berdiri. Dia belum sempurna, dia kurang, sujudnya baru satu kali, ya kan? Makanya di sini pembahasannya adalah adapun mengenai kekurangan ada beberapa kondisi. Yang sedang dibahas kondisi pertama tadi, ketika rakaat pertama dia sujudnya baru sekali, udah berdiri aja rakaat kedua, berarti dia kurang duduk di antara 2 sujud dan kurang sujud yang keduanya, berarti jatuhnya kurang. Jelas Pak? Tapi sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya? Ya. Sujud sahwinya? Sudah salam tadi. Sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya, makanya tadi kita katakan apa? Terkait sujud sahwi, para ulama ada yang membedakan kapan sebelum salam, kapan setelah salam. Tapi kalau misalkannya ada yang mengamalkan jadi begini, yang pertama para ulama membedakan sebelum salam kapan, sesudah salam kapan. Yang kedua para ulama tidak membedakan. Yang penting sujud sahwi, mau sebelum salam, mau setelah salam. Apalagi kadang-kadang nih kita tahu nih sujud sahwinya setelah salam aturannya. Cuman kalau kita lakukan setelah salam, nanti para jamaah pada berdiri, ini apa, pada bingung. Tapi kalau sebelum salam kan mereka masih terikat, masih ngikutin imam. Kalau imamnya sujud, mereka mau nggak mau pasti ngikut sujud mereka gitu. Walaupun bingung-bingung tetap ngikut gitu kan. Karena belum salam gimana nih gitu kan. Maka
tidak masalah. Jadi ingat dua. Yang pertama, para ulama membedakan kapan sebelum salam, kapan setelah salam. Yang kedua, kadang-kadang di kasus-kasus tertentu seorang imam mengambil keputusan apa? Bagusnya sebelum salam aja nih, karena kalau setelah salam ntar repot, gitu kan? Yang jelas ketika dua-duanya dilakukan, maka kita toleransinya adalah tidak masalah, karena ini khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi tetap sebagai amanah ilmiah kita tidak masalah mengikuti penjelasan kapan sebelum salam, kapan setelah salam. Mungkin kita bisa praktekkan minimal ketika kita sholat sendiri, sehingga lebih tepat sasarannya. Adapun sholat berjamaah itu lain lagi pembahasannya, karena di situ ngambil maslahat supaya tidak terjadi bubar gitu kan, sehingga lebih terjaga dilakukan sebelum salam. Tapi kalau yang sendiri bisa kita ambil prinsip ini, kita lakukan setelah salam, karena kita sendiri kita tahu gitu kan. Wallahu a'lam. Sedikit lagi. Nah, silakan. Terkait ini di luar tema, tapi terkadang juga disampaikan oleh Ustaz yang lebih-lebihkan dalam ibadah tadi ya Ustaz. Nah, saya jadi kepikiran banget dengan itu, misalnya tadi jangan kita ada akadnya itu Ustaz. Ada ijab kabul. Iya. Nah, di tempat saya itu selalu begitu Ustaz. Nah, itu saya juga jadi dari ragu juga, artinya apa? Yang kemarin gimana ya? Tadi kan berpendudukan dan nggak diterima. Satu lagi Ustaz, saya kan biasa, tapi karena saya belum hafal semua dalam zikir pagi Ustaz. Kan itu ada yang 3 dan 1 Ustaz bacanya. Misalnya Al-Ikhlas 3 kali, misalnya kan itu Ustaz kan salah itu kan. Ada 1 kali. Nah, saya itu kan karena belum hafal semua, saya ambil 3 kali semua Ustaz. Yang lainnya nah, itu gimana Ustaz? Nah, itu kan juga itu lebih-lebihkan juga Ustaz. Iya, yang pertama tadi disampaikan terkait masalah zakat fitrah, itu dari riwayat-riwayat yang ada, kalau kita pakai ijab kabul maka kelebihan begitu ya. Nah, iya, kelebihan dalam ritual ibadahnya begitu kan. Cuman yang ditanyakan di dekat rumah seperti itu, zakat fitrah yang kemarin-kemarin itu bagaimana begitu kan. Maka setelah kita tahu ini bisa kita bisa kita lihat ada kabar gembira dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70. Di Al-Furqan ayat 70 Allah mengatakan illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat kemudian dia beriman, wa amila amalan salihan, dia mulai beramal saleh. Amal saleh artinya sebagaimana yang disyariatkan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka kesalahan-kesalahan kemarin Allah anggap jadi kebaikan, sehingga biasa-biasa kita nggak perlu lagi ijab kabul. Cuman ya dalam satu kondisi satu dan lain hal, ya misalnya kita datang kemudian kita dipaksa untuk ijab kabul, dan kita tahu nih kalau enggak ijab kabul yang ada kita ribut rame, ya udah ikutin aja apa maunya mereka, kan begitu ya. Cuman kan kita di-print, jadi kita ikutin apa maunya mereka, bukan kita manut-manut aja kita tahu itu salah, bukan, kita harus ada usaha. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam artian kita punya inisiatif apa nih biar nggak terjadi ijab kabul, lakukan gitu. Jadi kita nggak serta merta manut-manut aja itu salah apa mau mereka, nggak serta merta itu saja, nggak. Cuman di sini kita katakan tadi di awal, untuk gampangnya buat orang yang memang kesulitan udah mentok habis gimana lagi, ya udahlah ijab kabul ya mungkin oke. Cuman kan kita diperintah oleh Allah bertakwa kepada Allah semampu kita. Maka kita gimana nih cara menghindarnya nih? Oh misalnya jam-jam nggak ada penjaganya, contoh jam-jam 9 malam udah pada pulang, ya udahlah kita geletakin beras kita bawa beras kita, tulis nama kita dari Bapak Anu sekeluarga, dah gitu kan. Nah cuman tadi yang kita bilang di awal bukan kita ngegampangin, berarti boleh dong ijab kabul, tetap nggak boleh. Cuman kita lagi ngasih solusi untuk mereka yang mungkin terjadi keributan apa gimana gitu kan, ya sudahlah nggak apa-apa begitu kan. Tapi dalam tanda kutip nggak apa-apanya di sini bukan berarti ngebolehin, tidak. Tetap salah, jelas insya Allah. Wallahu a'lam. Terus tadi yang terakhir masalah
Masalah zikir, jadi kita nggak hafal zikir ini sekian kali begitu kan. Terus kita suka jadi dipukul rata 3 kali semua gitu ya. Itu bagaimana? Yang pertama itu hitungannya salah, Pak. Hitungannya salah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah ngajarin zikir sebelum tidur kepada salah seorang sahabat. Zikir sebelum tidur itu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wal ja'tu dhahri ilaik. Pernah dengar? La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Nah, sahabat ini ketika nyetor hafalan kepada Nabi, dia bukan baca wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Dia bacanya wa bi rasulika. Sama Nabi dibenerin. Wa bi nabiyyika, bukan wa bi rasulika. Sama Nabi dibenerin. Jadi kalau kita baca zikir, usahakan ngeplok sesuai jumlahnya benar. Itu satu. Kemudian yang kedua yang menarik, pernah saya dengar rekaman kajian ada salah seorang syekh, mungkin kalau pernah dengar namanya Syekh Malik Husain Sya'ban, hafizahullah. Informasinya beliau salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah, ulama terkenal. Itu beliau bilang ketika beliau menyampaikan hadis ini, masalah tadi ada sahabat nyetor salah sama Nabi itu, beliau bilang, saya baca hadis ini saya tulis di kertas nih, kata beliau. Saya tulis di kertas, saya baca. Tahu kenapa? Dalam rangka kehati-hatian saya jangan sampai salah begitu kan. Artinya apa? Artinya kita kalau kita mau zikir pagi petang, berhubung kita ragu belum hafal apa, nggak masalah Pak, kita megang buku gitu. Kita megang handphone biar kita lihat berapa kalinya gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita ragu, ya nantilah lihat sambil di jalan di handphone, nggak masalah. Nanti lama-lama kita sering megang, sering lihat, lama-lama hafal. Yakin. Saya bisa hafal zikir pagi petang. Gara-garanya saya zikir pagi petang pakai lembaran yang tulisannya Arab semua, hanya 1 lembar. Dia bolak-balik di sini sama di sini. Saya hafal urutannya. Cuman saya lama nggak baca ikut urutan itu. Akhirnya saya baca ikut PDF yang disebar-sebarin sama orang. Sekarang hafalan urutan saya ngikutin PDF itu sekarang. Jadi gonta-ganti dan tidak masalah. Berarti ketika kita inisiatif sendiri dipukul rata itu jadi bermasalah. Maka solusinya mendingan kita lihat, lama-lama insya Allah kita hafal. Tapi kalau yang udah lewat-lewat ya sudahlah. Dengan bentuk taubat kita mulai membenah diri, lebih apik lagi kita zikir pagi petangnya. Insya Allah yang kemarin-kemarin dianggap sah berdasarkan Al-Furqan ayat 70 tadi Pak. Jelas insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, cukup insya Allah. Sudah lewat 8 menit, nanti dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kita bahas di halaman 12 di bagian yang kedua insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.